Siang-siang makan nasi, Cakep. Oke, ikan asin. Cakep. Kelompok kami akan presentasi. Mantap. Tonton video kami. Ya ampun, ternyata di sini panas banget ya. Tapi gara-gara ada CFC jadi adem banget. Jadi jadi kelihatan di sana lucu banget. Itu mereka. Halo Share, apa kabar? Oke, ya gimana nih? Gini. Kalian. Halo. Duduk yuk. Boleh gue. Guys, kalian tau gak sih berita yang lagi hot itu? Hah? Apa? Itu si Gojek sama Tokped lagi merger, terus tiba-tiba mereka IPO. Terus kalian tau gak sih IPO itu apa? Gue gak ngerti. Nah, jadi IPO itu adalah Initial Public Offering, di mana perusahaan melakukan transformasi dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, di mana perusahaan terbuka tersebut akan menjual sahamnya ke masyarakat luas. Gampangnya, IPO adalah ketika perusahaan pertama kali melantai di bursa efek Indonesia. Adapun mekanisme yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat IPO, yang pertama adalah bekerjasama dengan underwriter, di mana underwriter ini adalah sebuah perusahaan profesional yang akan membantu perusahaan untuk dapat go public, di mana underwriter inilah yang akan membantu perusahaan menyiapkan berbagai dokumen persiapan IPO sebelum diserahkan ke BI dan OJK. Dan yang kedua adalah mengajukan dokumen ke BI, di mana dokumen yang telah dipersiapkan akan dikirimkan ke BI, dan setelah BI melakukan persetujuan barulah kita minta perizinan ke OJK. Setelah OJK diizinkan, tahap yang terakhir adalah melantai di bursa efek Indonesia. Nah, untuk contoh perusahaan yang kita gunakan adalah Gojek Tokopedia yang baru saja IPO, di mana market cap dari Goto ini telah mencapai lebih dari 400 triliun, di mana telah mencapai 46,7 miliar lembar saham seri A, di mana harga per lembar sahamnya aja Rp368. Oh. Terus gimana Lay perhitungannya? Nah, jadi untuk perhitungannya namanya value of business yang terdapat 5 bagian. Yang pertama, cash flow, free cash flow, discount rate, closing earning, dan closing earning growth. Nah, sini gue kasih tahu. Jadi, kita tuh masih bisa loh menentukan nilai saham atau valuasi dari perusahaan startup yang belum profitable dengan 2 metode. Metode yang pertama itu ada industry and firm proxies. Jadi, kita dapat menentukannya dengan membandingkannya terhadap nilai saham dari perusahaan atau industri yang sejenis. Contohnya nih, kita bisa menentukan nilai saham dari Tokopedia dengan membandingkannya terhadap nilai saham Bukalapak selaku e-commerce asal Indonesia yang telah IPO terlebih dahulu. Yang kedua, dengan menggunakan pendekatan business model menggunakan earnings and cash flow. Nah, jadi yang pertama-tama kita dapat mengukur nih dari atribut-atribut yang terdapat di komponen business model seperti jumlah subscribers, network size, ataupun kontennya. Lalu kita dapat menentukannya dari price earnings, price margins, dan juga price earning growth sebagai profitability predictors sebelum akhirnya kita dapat menentukan nilai sahamnya dan memperoleh earnings atau angka dari profit dan cash flow. Lalu, selain itu, perusahaan juga harus memiliki intellectual capital sebagai aset penting yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Intellectual capital terdapat beberapa faktor, yaitu aset fisik, aset tidak berwujud, lalu juga posisi market yang menguntungkan, sumber daya yang memberikan value, dan pengetahuan. Seperti misalnya firm's client network, lalu juga hak cipta, hak paten, dan lain sebagainya. Selain itu, intellectual capital juga harus memiliki karyawan atau human capital yang dapat memberikan value kepada pelanggannya. Karena dengan intellectual capital tersebut, perusahaan juga dapat memberikan value dan memperoleh keuntungan yang lebih kepada karyawannya dengan produk atau layanan jasanya. Nah, kalau di Goto sendiri, ini ada 4 CEO, yaitu Andre, lalu juga Kevin, lalu juga Patrick Chow, dan William Tanuwijaya. Nah, jadi gini teman-teman, harus ada yang teman-teman perhatikan pada sebuah pembiayaan di startup, di mana diantaranya ada aset, utang, dan juga modal. Nah, mereka ini harus seimbang di antara aset, yaitu harus sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, berdasarkan prospektus awal Goto pada tanggal 31 Juli tahun 2021 mencatat aset sebesar 148,2 triliun dan juga utang sebesar 177,5
triliun. Kemudian juga dengan modal sebesar 130,5 triliun. Nah, sebenarnya modal awal Gotoh sendiri pada saat itu sebesar 179 triliun, di mana modal tersebut didapatkan dari beberapa investor. Nah, investor tersebut ada investor utama yakni ada Alibaba Group dan juga PT Astra International Tbk. Kemudian ada juga investor lainnya seperti Telkomsel, Capital Group, kemudian ada juga Facebook, bahkan hingga Google ikut menjadi investor bagi Gotoh itu sendiri. Nah, namun pada saat itu laporan keuangan menunjukkan hasil yang negatif, di mana menghasilkan kerugian pada perusahaan tersebut sehingga modal akhir sejumlah 130,5 triliun. Nah, tadi kan teman-teman udah denger nih penjelasan dari yang sudah dijelaskan sama teman-teman, mulai dari bagaimana proses IPO, kemudian ada juga tadi bagaimana cara menghitung sebuah valuasi bisnis, dan gimana sih cara menjalankan intelektual kapitalnya di dalam perusahaan. Dan selain itu juga tadi di akhir penjelasan dijelaskan juga bagaimana sebuah pembiayaan dalam sebuah startup. So, buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan komen di video berikut di bawah ini. Terima kasih.